Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal zalimun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hasara al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qail inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa qala bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin, sidang
munasabah Idul Adha rahimahullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, dan suatu saat nikmat ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kami Allah sidang jamaah Idul Adha rahimahullah. Jantung yang Allah ciptakan untuk kita ini dalam 1 menit berdetak sebanyak 60 kali detakan jantung, dan dalam setiap 60 kali detakan jantung ini menghasilkan masing-masing 1 kantong darah. Berarti dalam 1 jam maka jantung kita ini berdetak sebanyak 60 menit, maka menghasilkan 60 kantong darah. Silahkan kita berangkat ke rumah sakit, bertanya kita dengan ahli kedokteran dan ahli medis, berapa 1 kantong darah harganya harus kita bayar untuk pasien yang kecelakaan misalnya. Ternyata untuk ongkos yang paling murah itu mencapai 500 sampai dengan 1 juta. Maka kalau dalam 1 jam harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala ada 60 kantong darah. Pertanyaannya, seberapa besar akan mampu kita bayar kepada Allah? Begitu kita lahir ke permukaan bumi ini dengan pertolongan ibu bidan, begitu kemudian kita lahir, punggung kita kemudian kita langsung ditepuk oleh ibu dokter. Pada saat itu kemudian aktif paru-paru kita, dan semenjak itu kita menghirup oksigen yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini mari kita lihat sama-sama bagaimana pasien yang tidak bisa bernafas dibantu dengan peralatan oksigen di rumah sakit. Berapa pasien yang mesti membayar oksigen? Dan seumur hidup, jika ada di antara kita yang hidup selama 60 tahun misalnya, pertanyaannya udah itu baru paru-paru, baru jantung, bukan mata, bukan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau mencoba menghitung nikmat Allah, sungguh engkau tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Maka sebagai wujud syukur kita hari ini sama-sama kita menggunakan takbir, tahmid dan tasbih dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tamu Allah yang kami hormati, selawat berkaitan salam tidak luput dan lupa mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah haji wada, merupakan haji yang terakhir kali diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kemudian Rasulullah menyampaikan khutbahnya, beliau kemudian turun dalam keadaan sakit. 60 hari kemudian berselang dari khutbah haji wada itu Rasulullah wafat. Tapi sebelumnya Rasulullah wafat di rumahnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan kemudian detik-detik Rasulullah akan pergi meninggalkan dunia ini. Tiba-tiba kemudian di hadapan pintu mengetuk seorang tamu. Pada saat itu ada Fatimah anaknya di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata tamu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab anaknya Fatimah. Kemudian orang ini bertanya, bolehkah aku masuk ke dalam? Jawaban Fatimah, tidak bisa wahai bapak, ayahku sedang dalam keadaan sakit, ayahku sedang dalam keadaan demam, aku tidak memperkenankan engkau masuk. Pintu kemudian ditutup. Bertanyalah kemudian Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah, wahai anakku Fatimah, siapakah gerangan tamu yang datang tadi? Tidak tahulah wahai ayah, sepertinya aku baru ini melihat orang tersebut, kata Fatimah anaknya. Maka kemudian Rasulullah berkata, ketahuilah anakku, dia adalah zat, dia adalah malaikatul maut, dia adalah yang memisahkan kita dengan kehidupan dunia. Maka saat itu kemudian pecahlah tangisan anaknya Fatimah. Maka kemudian ketika kemudian malaikatul maut mendekat dan diizinkan oleh Rasulullah, bertanya kemudian
Rasulullah SAW itu pada malaikat maut, kenapa Jibril tidak datang bersamamu? Mana Jibril yang selama ini mendampingi aku, kata Rasulullah. Maka kemudian pada hari kemudian turunlah malaikat Jibril yang pada mulanya dia sedang menunggu di Sidratul Muntaha untuk menunggu tamu agung Rasulullah SAW. Pada saat kemudian sampai di pintu rumah Rasulullah SAW, bertanya Rasulullah kepada Jibril, wahai Jibril, saat lagi aku akan wafat, tolong engkau sampaikan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Jibril? Engkau, bagimu ya Rasulullah, sudah terbuka seluruh pintu surga. Engkau boleh masuk dari pintu manapun yang engkau suka. Seluruh penduduk langit hari ini sedang menunggu kedatanganmu ya Rasulullah. Mendengar jawaban ini bukannya bahagia Rasulullah malah menurunkan keningnya. Apa jawaban Jibril ketika itu? Tidak gembirankah engkau menerima kabar ini wahai Rasulullah? Tidak wahai Jibril. Sebelum engkau sampaikan bagaimana nanti keadaan umatku. Maka kemudian jawaban Jibril, Allah telah berfirman wahai Rasulullah SAW, akan diharamkan masuk surga bagi siapapun kecuali umat Muhammad telah masuk dalam surga itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesaat kemudian, detik-detik kemudian akan dicabut nyawa Rasulullah SAW. Bibir Rasulullah ini berkuman kabir, seakan-akan ingin mengucapkan sesuatu. Maka kemudian Ali menantunya mendekatkan telinganya kepada bibir Rasulullah SAW. Beliau berkata, jaga anakmu, jaga wanitamu. Kemudian yang terakhir adalah ummati, ummati, ummati. Itu yang disampaikan Rasulullah kemudian menjelang detik-detik sakaratul maut. Pertanyaan kemudian, apakah kita ini adalah bagian dari umat Rasulullah SAW? Menjadi tanda besar bagi kita. Hadirin dan Allah yang kami hormati, kalau kita ingin melihat siapa nanti akan menjadi umat Rasulullah, kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti umatku dari seluruh anggota tubuhnya akan memancarkan cahaya. Orang-orang sholat, orang-orang beriman yang menegakkan sholat dari tempat-tempat untuknya nanti akan memancarkan cahaya, sehingga jelas nanti mana umat Rasulullah dan mana yang bukan. Jangan hari ini kita mengaku-ngaku umat Nabi kalau seandainya benar kita tidak dekat dengan tempat sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, tamu Allah yang kami hormati. Dalam ayat yang kami bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang sejatinya menjadi bulan perhitungan kalian. 12 bulan ini adalah bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini adalah bulan-bulan Hijriah. Kemudian yauma khalaqas samawati wal ardh. Perhitungan bulan ini kemudian telah Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari ke-12 tersebut ada 4 bulan haram, ada 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim. Yang demikian adalah